warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Presiden Pimpinan Pusat Majelis Perviziyah Syarikat Islam Bapak Dr. Hamdan Zulfa SHMH. Selamat datang Bapak Jirana Minang. Saya tidak percaya orang Minang, orang Sumatera Barat sangat mencintai dan bangga dengan Bapak. Tepuk tangan dulu. Kami orang Minang sangat percaya dan yakin kalau saja Bapak masih menjabat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini, insya Allah tidak akan terjadi gaduhan, kericuhan politik maupun pelanggaran konstitusi sebagaimana kita saksikan pada sekarang ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Musyawarah Islam Bapak Haji Barna Sumantri dan rombongan dari Jakarta Syarikat Islam. Selamat datang Bapak. Mudah-mudahan senang dan betah di Sumatera Barat. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini wakil Karo Kesbangpol, mohon izin Bapak Presiden, Bapak Gubernur berhalangan hari ini ada acara di Jakarta dan informasi akan lanjut ke Papua. Begitu juga dengan Bapak Wakil Gubernur juga ada acara informasi ke Mentawai. Wakil Pak Karo Kesbangpol, terima kasih Pak. Salam hormat Pak Gubernur. Saya hormati juga unsur Forkopimda hadir di sini, Kapolda yang mewakili, ada Danrem yang mewakili, dari Kajati yang mewakili, dan dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat diwakili kayaknya oleh Bapak Ismun Nandini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan kebetulan beliau pengurus alhamdulillah. Terima kasih. Salam hormat buat Ketua DPRD Provinsi. Ini Mama, alim ulama, Sekret Pandai, Bundo Kandung, rekan-rekan, sahabat, pimpinan organisasi massa yang ada di Sumatera Barat yang saya muliakan, saudara-saudara pengurus DPW, DPC, Syarikat Islam Sumatera Barat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, sebagai orang yang beriman, tentunya kita tiada henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, izin dari Yudha Juala sehingga kita bisa hadir di sini berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mengikuti acara prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabatnya, pada keluarganya, pada pengikutnya. Semoga kita tetap istiqomah untuk menegakkan dan menyiarkan dinul Islam selagi hayat masih dikandung badan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan sekalian yang saya hormati, pagi ini saya bisa berdiri di podium ini kembali hadir Sumatera Barat, pulang kampung setelah pensiun, dan juga kita berkumpul di sini dalam rangka pelantikan pengurus DPW Syarikat Islam Provinsi Sumatera Barat. Ini menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi kita semua, bagi kaum Syarikat Islam khususnya, dan bagi masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Kenapa saya katakan bersejarah? Karena sudah cukup lama, hampir 50 tahun namanya, setengah abad ya, 50 tahun. Syarikat Islam tidak lagi berkiprah, bersosialisasi, berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di ranah Minang ini. Hadirnya kembali Syarikat Islam yang mulai dirintis oleh Buya Zaldi Herawan, Buya Zaldi Herawan, beliau yang merintis ini
sudah cukup lama. Alhamdulillah pada tahun ini telah terbentuk suatu kepengurusan baru, lengkap dengan strukturnya, yang insya Allah akan dapat bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat maupun dengan seluruh komunitas pergerakan dan perkumpulan ormas lainnya untuk bersama-sama bergotong royong dalam membangun Sumatera Barat ke depan dalam amal kerja kebaikan dan kema'rufan. Sekedar untuk menyinggi perjalanannya Syarikat Islam yang semula bernama Syarikat Dagang Islam, didirikan di Solo pada 16 Oktober 1905. 1905 organisasi sangat tua yang pertama di Indonesia ini. Kita yang pertama, apakah sekarang kita juga ke depan? Mudah-mudahan kita pertama dan kita ke depan, insya Allah. Adalah cikal bakal dan menjadi sal pemula bagi tumbuh dan berkembangnya pergerakan kebangsaan melawan kolonialisme. Jadi Syarikat Islam ini di samping organisasi pergerakan keagamaan, ini merupakan organisasi kebangsaan yang memang berjuang untuk mencapai kemerdekaan pada masa itu. Hingga pada gilirannya atas berkat dan rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Catatan sejarah telah menjadi saksi begitu banyak tokoh Minang, ulama Minang yang berjuang melawan penjajahan, yang dari diri mereka terdapat contoh dan suri keteladanan yang baik yang bisa kita tiru. Mereka berjuang dengan ikhlas tanpa pamrih demi meraih kemerdekaan dan kemandirian bangsa. Di antara para tokoh itu yang bersentuhan langsung dengan perjuangan Syarikat Islam seperti Abdul Muiz, Haji Abdul Salim. Haji Abdul Salim sudah nggak aneh lagi. Kebetulan di sini hadir cucu kandung dari beliau, Bapak Agus Tanzil, menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Syarikat Islam. Selamat datang cucu kandung dari Pak Haji Salim, sudah kebanggaan kehormatan bagi kita. Ada lagi Tan Malaka, Buya Hamka, Muhammad Nasir, dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Orang-orang hebat itu telah menorehkan tinta emas kesejarahan dan menjadi saksi perjalanan kehidupan berbangsa pada masanya yang sungguh tak boleh dilupakan. Maka menjadi kerinduan bagi generasi kita sekarang untuk juga kembali melahirkan generasi dan tokoh pejuang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebab kondisi kekinian di negeri kita hampir serupa dengan apa yang terjadi lebih dari seabad silam. Hari ini kondisi bangsa kita banyak ditenggarai sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, kita membutuhkan keseriusan untuk kembali membangun semangat juang demi kelangsungan masa depan bangsa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Praktek-praktek dalam kehidupan demokrasi kita sedang mengalami ujian berat akibat terjadinya perubahan perangai politik yang diantaranya tingkah laku sebagian praktisi politik yang tidak lagi menyadarkan diri pada dimensi nilai moral kita. Itulah bedanya. Kalau Syarikat Islam, dia berjuang selalu mengandalkan pada dimensi moral etika, itu utama bagi Syarikat Islam. Lantaran terpatasi oleh perubahan pergaulan dunia yang cenderung bebas, liberalistik, hedonis, dan hipokrit, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin menggila. Maaf saya kata begini. Kita melihat suatu realita yang ada dan menjadi tontonan telanjang yang kita saksikan sehari-hari. Belum lagi ditambah tren kekinian seperti banyak disebut tengah terjadi politik membangun dinasti yang terkadang mengabaikan aturan etika dan kesantunan hidup berbangsa dan bernegara. Syarikat Islam di bawah kepemimpinan Abang kita Hamdan Zulfa pada Kongres Nasional ke-1 di Solo memutuskan kembali ke kitanya, yaitu mengusung dakwah ekonomi dalam program kerja aksinya sesuai dengan cita-cita awal pendiriannya untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi agar bangsa kita tidak lagi dijajah oleh kepentingan kelompok tertentu, kepentingan keluarga tertentu maupun kepentingan asing seperti zaman penjajahan dahulu. Syarikat Islam telah tidak dapat bergerak sendiri,
akan tetapi wajib membangun simbol-simbol kemitraan dalam sinergisme, kerja-kerja kemaarifan dan kemaslahatan dengan seluruh komponen elemen masyarakat lainnya bersatu padu dalam gerak langkah yang beriringan demi meneguhkan marwah dan muruah bangsa. Muruah dan marwah menjadi begitu penting, apalagi bagi kita orang Minangkabau yang memang sejak kecil diajarkan dan ditanamkan betapa penting dan utamanya harga diri atau muruah itu. Harga diri ini merupakan salah satu konsep kultural yang penting dalam masyarakat Minang yang diikat oleh postulat adek basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Kita memegang teguh konsep harga diri ini dan selalu berusaha membangun dan memeliharanya karena sesuai dengan falsafah yang mengajarkan bahwa unsur-unsur alam tidak saling melenyapkan. Pengembangan amanah kepemimpinan sebar yang diberikan ataupun dipercayakan kepada saya tentu bukan hal yang sederhana. Akan tetapi insya Allah dengan didukung oleh personil kepengurusan yang ada sebagaimana kita saksikan tadi, tokoh-tokoh semua, dengan terdapatnya para tokoh di berbagai latar belakang dan lintas profesi, sungguh menjadi spirit untuk kita mampu menjalankan tugas-tugas keorganisasian sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Yang kita butuhkan adalah komitmen sebagai bentuk ikrar ataupun janji diri sendiri untuk mengemban amanah dengan sungguh-sungguh. Komitmen diikat dengan sikap konsekuen, yakni siap untuk menjalankan dan mewujudkan apa yang diprogramkan dan dicita-citakan oleh syariat Islam. Lalu diperlukan penguatan agar kita senantiasa bersikap konsisten untuk tegak lurus pada nilai-nilai kebenaran. Perpaduan sikap komitmen konsekuen dan konsisten itu menjadi hal utama dalam syariat Islam, yakni setiap diri dalam gerak dinamika kehidupan agar memegang teguh dan menyadarkan diri kepada falsafah sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandai siasat. Izin Abang Presiden, sandaran sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandai siasat agaknya selaras dengan falsafah orang Minang yang dalam kehidupannya berpegang teguh kepada adat basandi syarat dan syarat basandi kitabullah yang esensinya ada pada nilai ketauhidan. Begitupun dalam konteks orang Minang merantau, 5 bumi dipijak, isinan langit dijunjung, yang maknanya di bumi mana saja kaki ini diinjakkan, maka senantiasa sambungkan pada dimensi langit. Hadirin sekalian yang berbahagia, kini layar sudah berkembang dan pantang untuk bersudut pulang. Azam sudah diletakkan, dan dengan izin Allah kiranya kita dapat menghadirkan kembali pergerakan syariat Islam untuk membangkitkan kembali semangat juang, semangat perlawanan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat di ranah Minang. Kepada saudara-saudaraku, para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Syariat Islam Sumatera Barat, kita telah dilantik dan baru saja menyatakan ikrar. Mari dengan keikhlasan dan kesucian hati kita curahkan tenaga dan pikiran kita demi mewujudkan kerja-kerja untuk kemaslahatan bagi umat, khususnya di Sumatera Barat. Yang akan dilakukan tentu bukan pekerjaan ringan dan sepele, sebab sesungguhnya apa yang hendak kita lakukan disebut oleh saudara kita di kepengurusan DPP Syariat Islam sebagai membangkit batang Tarandam. Itulah tantangan kita. Insya Allah bersama kita bisa. Demikian sambutan saya, lebih terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.